Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, hari ini kita akan membahas tentang DBMS MySQL ya, dan bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara mengoperasikannya, dan bagaimana Anda menghubungkan ini ke bahasa pemrograman PHP ya. Pertama, saya jelaskan dulu. eh, DBMS itu sebenarnya kalau Anda cari di internet ya, kalau Anda cari di internet DBMS. DBMS itu sebenarnya banyak sekali ya. DBMS itu sangat banyak sekali. Dari mulai MySQL gitu, SQL Server gitu, Oracle dan yang lain-lainnya. Nah, yang pertama harus kita bahas adalah tentang MySQL ya, DBMS MySQL. MySQL. Sebenarnya cukup populer ya DBMS MySQL. Jadi DBMS MySQL ini sebenarnya eh, digunakan untuk website, bisa, desktop bisa. Contoh, misal Anda mau buat website sistem informasi akademik misalnya. Kalau misal datanya tidak terlalu besar, boleh Anda pakai MySQL. Tapi kalau sudah besar, mungkin Anda naikkan lagi ke SQL Server atau bahkan mungkin Oracle gitu ya. SQL sendiri kepanjangannya adalah Structure Query Language gitu ya. Nah, kebetulan praktikum kita kali ini kita harus punya software. Yang pertama ini dia, saya jalankan. Anda harus punya namanya XAMPP. Jadi kalau saya zoom ya, saya besarkan ini dimensi. Pertama ada MySQL di sini. Jadi dengan Anda melakukan klik start, otomatis MySQL-nya sih. Kemudian apakah Apache-nya harus dijalankan? Tentunya kalau Anda ngoding website, Anda wajib menjalankan Apache juga dengan tekan tombol start. Nah, di sini bisa Anda lihat, saya portnya adalah 3306. Artinya ini adalah untuk port MySQL. Jadi kalau Anda pakai SQL Yog atau Navigate gitu, atau Navigate ataupun yang lain pun, ini saya coba pakai SQL Yog ya. SQL Yog. Coba misalnya saya punya koneksi baru ya. Ini kan sudah ada ya. Atau saya buat koneksi baru. Nah, di sini di koneksi, sebutkan koneksinya. Koneksi baru, kalau belum ada klik new ya. Tekan tombol new, koneksinya apa? Koneksiku misalnya. Koneksiku. Tentunya Anda harus install dulu ya SQL Yog sama XMPP-nya. Passwordnya apa? Passwordnya kebetulan kalau pakai XMPP ini passwordnya tidak. Jadi yang perlu Anda lihatkan adalah MySQL host address localhost, karena kita jalankan pakai XMPP masih lokal. Nanti kan saya lihatkan yang dia bukan lokal ya. Kemudian username-nya root nih, itu pasti. Passwordnya tidak ada, karena kalau SMPP waktu install tidak ada, kecuali kalau pakai AppSub ya. AppSub ketika install itu Anda diminta password, sehingga nanti masukkan passwordnya. Untuk portnya 3306, karena port yang di sini 3306, itu alasannya 3306. Bisa nggak dirubah Pak? Bisa saja, nanti di bagian config gitu ya. Ketika kita connect, yes. Nah, ini adalah database yang sudah dibuat. Memang kalau ketika bawaan itu hanya ini bawah saja ya. Ini yang atas karena saya udah buat aja gitu. Cara membuatnya bagaimana Pak? Misal Anda mau membuat database ya, bisa aja di sini create gitu. Tapi itu nggak usah lah ya, kelamaan. Anda bisa klik kanan di bagian root, kemudian create database. Nah, database yang akan kita pakai adalah hari ini, misalnya kita kasih DB apa? Misalnya DB latihan ya, DB latihan, enter. Nah, untuk menambahkan tabelnya, ini tabelnya masih kosong ya. Di sini ada di DB latihan tuh ada tabel, ada view, store prosedur, function, trigger, dan event. Tabel digunakan untuk melist tabel-tabel. View adalah tabel berupa tabel untuk memperlihatkan hasil dari rangkuman beberapa tabel. Misalnya kita bikin view untuk laporan, bisa aja pakai view. Store prosedur sama aja. Store prosedur itu ada fungsinya tersendiri, kemudian function juga, termasuk trigger. Trigger itu seperti apa Pak? Trigger itu adalah misal Anda memiliki transaksi penjualan misalnya, yang terkoneksi dengan tabel barang. Misal barangnya ada 10, tiba-tiba Anda jual
3, berarti harusnya sisanya 7. Nah, itu digunakanlah trigger untuk mensinkronisasikan antara barang yang keluar dari tabel penjualan itu harusnya berkurang, bisa mengurangi, bukan berkurang, mengurangi tabel barang yang tadinya 10. Kan sudah keluar 3. Begitu juga ketika ada pembelian, trigger ini harus dilakukan. Jadi ketika barang masuk 2, tadi kan sisa 7 tuh, berarti nambah 2 jadi 9. Nah, itu tuh si trigger dan event. Nah, tahap pertama kita akan membuat tabel. Cukup mudah, tinggal klik kanan aja create table atau tekan F4 create table. Di sini ada namanya. Kasih nama TBL barang misal. Kemudian database-nya DB latihan. Ini bisa disimpan ke DB manapun. Kebetulan kita DB latihan. Engine-nya apa? Engine-nya kita pakai InnoDB. Pakai InnoDB boleh, pakai MySM boleh. Kemudian charsetnya biarkan saja default. Engine-nya pun kalau dibiarkan default, memang kalau nggak MySM langsung ke InnoDB gitu ya. Tabelnya akan kita pakai adalah pertama, tabel saya jelaskan dulu. Mungkin sudah ngambil di mata kuliah SBD ya. Tabel di sini saya kasih kode barang. Kode underscore barang. Kode underscore itu underscore ya. Atau kalau nggak kelihatan kode underscore-nya, Anda pakai kode barang. Nah, KD barang. Boleh besar nggak Pak? Boleh. Nama barang. Kan kalau begitu kan susah ya. Nah, makanya Anda tadi harusnya kecil saja, lebih enak kecil kok. Kode underscore barang. Kemudian nama underscore barang. Biasanya kalau nama barang, harga satuan dulu ya. Satuan harga. Kemudian satuan harga jumlah sama stok. Nah, kemudian itu kolom name-nya ya, namanya itu variabelnya apa gitu. Pastiin tidak terdapat spasi, karena walaupun bisa dibuat spasi, tapi nanti ketika query kita agak kesusahan membuat query atau perintah struktur query language untuk menginputkan, menambahkan, menghapus agak sedikit susah kalau pakai kolom name-nya yang spasi. Kemudian kita tentukan dulu kode barang ini data tipenya apa. Data tipe ini sangat cukup banyak sekali, dari big integer sampai dengan years. Jadi ada tipe years, itu banyak sekali. Nah, kode barang di sini kita akan tergantung inputan. Kalau misalnya kode barang itu B001, itu kan kombinasi ya, berarti kan kombinasi B001. 001 kan numerik ya. Sedangkan B adalah string ataupun char gitu. Berarti kita pakai apa? Varchar. Pakai varchar, nama barang pakai varchar. Karena nama barang ya, kita satuan pakai varchar juga. Harga, nah harga di sini itu pakai double, tidak ada rupiah, data tipenya tidak ada data rupiah. Jumlah itu cuman 1, 2, 10 ya, kita pakai integer. Stok kita pakai apa? Pakai integer, nggak mungkin ada integer. Stok nggak mungkin ada 1,5 gitu ya. Nama barang coklatos 1,5. Kemudian kalau satuannya box 1,5 box ya mungkin bisa jadi gitu, tapi katanya satuan yang ukuran terkecilnya gitu ya. Nah, karena varchar itu harus ada length panjangnya. Biasanya kalau kode kita kasih 15, nama barang kalau takut panjang kita kasih 30 gitu ya. Kalau satuan kita kasih misalnya box ya kasihlah 15 gitu ya. Sedangkan di sini ada PK, default PK. PK itu primary key. Salah satu di sini yang harus dijadikan primary key. Bisa aja nama barangnya sama, satuannya sama, harganya sama, jumlahnya sama, stoknya mungkin bisa berbeda. Makanya kita harus kasih primary key. Checklist primary key. Pak, kalau primary key boleh nggak lebih dari 1? Boleh saja, Anda checklist semua aja bisa. Ini bukan primary key lebih dari 1, ini tetap primary key-nya 1. Cuma nanti akan dibandingkan. Oh, kodenya sama. Wah, ini redundansi, enggak, lihat dulu nama barangnya sama enggak gitu. Itu sebagai kata kunci bahwa ini bisa di checklist semua ya. Jadi tetap aja memang primary key itu cuman 1 ya. Nah, kalau primary key nggak boleh not null. Jadi kode apa yang bisa not null lagi? Nama barang jangan sampai kosong. Satuan boleh dikosongin, harga, jumlah sama stok nggak boleh dikosongkan, not null. Nah, kalau mau pakai auto increment sih boleh juga. Ini banyak sekali
Kemudian Anda tekan tombol simpan di bawah ya. Tekan tombol simpan di pojokan bawah, simpan. Save. Kalau ada pertanyaan ya mau buat lagi nggak? No. Nah sekarang kalau saya close, kalau kita lihat sekarang, sekarang ada tabel-tabel barang. Nah ini susunannya. Ada kolomnya, tuh ada kata kuncinya, primary key-nya, kode barang. Nah cara ngisinya bagaimana? Diklik kanan aja, open tabel. Nah ini ada perintahnya, misalnya pakai insert into, nggak usah, di sini aja langsung B001, nama barangnya pena, satuan kita pakai PCS, harganya 3.000 nggak pakai titik ya, jumlahnya 2, stoknya 12. Itu jadi B002 namanya buku ya. Buah harganya 5.000, jumlahnya 4, stoknya 3. Satu lagi ya, buat contoh B003, kemudian penggaris buah harganya 1.500, jumlahnya 5 ya, stoknya cuma ada 6. Oke, ini namanya input secara langsung ya. Nah di DBMS ini kita bisa manipulasi, ada DDL sama DML, data definition language sama data manipulation language. Di data manipulation language kita akan kasih contoh-contoh ya, nanti mungkin akan dibahas lebih rinci. Ini untuk pengenalan saja DBMS ini gitu ya. Contoh misalnya, coba tampilkan stok yang lebih dari 5. Coba saya pengen lihat barang yang lebih dari 5 apa aja. Oh, pena sama penggaris. Berarti Anda gunakan select nama from TBL, barang where, di mana stok lebih dari 5, blok, Ctrl A, boleh tekan F9. Sekarang ada pena dan penggaris. Benarkah pena dan penggaris? Benar, pena dan penggaris. Itu dia tadi pena penggarisnya. Jadi lebih dari 5. Jadi seyogianya kalau misalnya Anda pengen membuatkan filterisasi, ya itu kita gunakan DML, dari data manipulation language. Nah itu tadi untuk masalah data manipulation language ya dari DBMS. Nah selain Anda pakai software SQL Yolk, DBMS MySQL sendiri itu bisa Anda pakai dengan cara pakai web browser. Nggak perlu ngetikkan localhost bla bla bla, nggak perlu. Sebenarnya agak sedikit susah, kebanyakan kalau yang baru pertama kali gitu agak sedikit susah ngetikinnya localhost. Anda tinggal pilih tombol admin di XMPP-nya, klik admin. Nanti akan buka web browser dengan alamat localhost php myadmin. Jadi kalaupun Anda nggak nginstal SQL Yolk, Anda bisa melakukannya lewat sini. Nah sini. Oke, ignore all. Bentar, saya reset. Oke, DBMS nya. Tadi kita punya DB apa? Di sebelah kiri atas tuh ada DB latihan. Ada tabel barang dan sudah ada isinya 3 ya. Jadi sama saja sebenarnya. Di sini juga ada SQL-nya, di atas SQL-nya. Kalau Anda mau lakukan perintah-perintah DML atau DDL-nya ya. Jadi bisa aja lewat sini juga bisa, klik new gitu. Cuman kalau ini lebih enak menggunakan localhost php myadmin lah. Kalau untuk pembelajaran pemrograman web lebih baik Anda pakai localhost php myadmin. Kenapa? Saya akan kasih contoh gini. Saya akan kasih lihat server yang lagi dibuat sama saya ya. Ada di rumah web ya. Di rumah web. Jadi sebenarnya saya bukan promosi rumah web ya, tapi memang kebetulan saya ada akun di sini untuk
satu perusahaan gitu ya. Sebentar, saya loginkan terlebih dahulu. Tunggu. Nah, kalau tadi kan kita pakai XMPP ya. Kalau pakai XMPP, sebenarnya kalau di online itu dia nggak pakai XMPP ya, kita beli namanya domain dan hosting. Dimana ketika kita punya satu service, misalnya dengan alamat, kebetulan ini saya yang Ascript ini yang banyak sekali, saya ada 2 page gitu, kita pilih yang aktif aja ya. Ya ini contoh punyanya Tegar Mandiri ya, saya kasih lihat punya Tegar Mandiri. Nggak apa-apa, ini punya perusahaan juga nggak apa-apa untuk pembelajaran. Jadi bikin websitenya di sini. Jadi kalau misalnya login ke cPanel ya, kita lihat di cPanelnya. Di cPanelnya itu ada yang namanya localhost phpMyAdmin. Jadi kalau Anda lihat di database MySQL, jadi di online itu kita pakai MySQL. Ini ada phpMyAdmin-nya. Cuma lihat alamat atasnya, itu bukan localhost, tapi dia punya, kebetulan ini ada di server satunya lagi, Balaufata IEXCP dari punya rumah web ya, banyak sekali. Sama tampilannya, yang lokal ini localhost, ya ini yang online gitu ya, ini yang online. Sama tampilannya ketika phpMyAdmin. Nah ini adalah DBMS MySQL yang sudah online, yang disediakan sama jasa domain dan hosting. Jadi kalau Anda beli domain doang nggak dapat hosting ya, nggak ada DBMS-nya. Jadi Anda harus beli domain dan hosting gitu. Nanti ini mungkin pelajaran agak setelahnya ya. Dan biasanya kalau MySQL itu punya space. MySQL space itu biasanya cuma segini. Kalau kita beli .com itu MySQL-nya cuma sekitar 981 MB gitu ya. Itu yang sudah saya kepakai aja 0,8%. Cukup sedikit, tapi memang kalau pakai MySQL cukup banyak nampung ya. Jadi ini contoh salah satu penggunaan. Nah, daripada kita harus beli dulu domain dan hosting yang harus berbayar, walaupun ada yang tidak berbayar tapi agak sedikit kurang ya fasilitasnya, mungkin nanti Anda harus beli domain dan hosting, dan tentunya akan saya kasih tutorial bagaimana cara beli, bagaimana transaksi untuk jual beli di pembelian domain dan hosting di video berikutnya. Nah, ini sampai sini saja untuk pertemuannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.